Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast Biru, publikasi bereputasi Perpustakaan Umsida. Kali ini kita bersama dosen kebanggaan kita, Ibu Ati Wahyuni, Ibu Dr. Ati Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kita akan membicarakan tentang publikasi dari Ibu Ati yang berjudul Hot Mix Aspal dengan campuran serat pakaian bekas sebagai bahan filler untuk pavement, untuk fleksibel pavement. Sebelumnya publikasi ini itu telah memenangkan apa Ibu sebelumnya kalau beritahu? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk publikasi ini kebetulan kami mendapatkan hibah internal atau hibah institusi ya, kemudian di tahun 2024. 2024 barusan ya Bu ya. Ya. Adapun latar belakang kenapa mengambil penelitian ini ya, awalnya didasari dari banyaknya baju bekas yang ada saat ini, kemudian ada tren terutama sekali untuk anak muda itu fast fashion ya, jadi sekali pakai selesai, sekali pakai selesai. Nah itu tidak tertangani dengan baik. Yang pertama itu yang latar belakang. Kemudian yang kedua di infrastruktur, terutama infrastruktur jalan itu ada dua sebenarnya. Mungkin saya bercerita sedikit ya, bahwa ada dua jenis perkerasan yang biasa kita gunakan dalam untuk pembangunan jalan. Yang pertama itu adalah rigid pavement atau perkerasan kaku. Kemudian yang kedua adalah flexible pavement. Atau yang masyarakat tahu itu perkerasan dengan menggunakan aspal, begitu ya. Nah, kemudian kenapa kok saya menggunakan serat kain atau serat baju bekas ini untuk fleksibel? Karena flexible pavement itu lebih memungkinkan kalau kita melakukan mix design dalam pencampuran jenis perkerasannya, begitu Pak. Jadi riset ini berbicara tentang flexible pavement di mana campuran yang digunakan adalah pakaian bekas begitu Bu ya. Masalah yang hendak dipecahkan tadi mungkin salah satunya adalah banyaknya pakaian-pakaian bekas yang tidak tertangani ya. Selain itu mungkin untuk jalannya sendiri apakah dengan menggunakan itu bisa ada kelebihan atau? Dari hasil penelitian kami ada beberapa standar ya, yang memang kita kan menggunakan metodenya itu adalah metode Bina Marga, yang mana metode Bina Marga ini memang metode yang lazim digunakan untuk jalan-jalan yang ada di Indonesia. Jadi di metode Bina Marga ini ada beberapa campuran pokok. Yang pertama itu adalah agregat kasar, kemudian ada agregat halus, kemudian ada aspal itu sendiri. Jadi kita melakukan percobaan penelitian dengan metode Bina Marga dengan mensubstitusikan pakaian bekas ini dicacah. Ada dua penanganan. Yang satu dibuat abu atau fly ash gitu, yang kedua hanya langsung seratnya gitu. Jadi kita melakukan dua percobaan itu. Nah, untuk dua pakaian ini kita berikan treatment tersebut, kemudian dicampur dengan tiga bahan pokok itu tadi ya, agregat kasar, agregat halus, dan juga aspal untuk sebagai substitusi atau bahan pengganti untuk agregat halus gitu. Kemudian di percobaan itu kami melakukan pengurangan. Jadi dari agregat halus itu kita kurangi sebesar 2%, kemudian digantikan dengan bahan substitusi berupa kain bekas tersebut gitu. Kemudian dari hasil pengetesan memang ada beberapa standar ya yang memang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah film atau rongga dalam campuran, kemudian ada FMA, itu adalah rongga dalam agregat, dan kemudian ada
FFA. Nah, masing-masing ini punya standar tersendiri. Dari hasil pengetesan memang untuk pemenuhan FIM, kemudian pemenuhan FMA dan pemenuhan FFA, kita belum memenuhi standar setelah kita lakukan percobaan itu. Akan tetapi dari segi stabilitas, campuran tersebut sudah mampu menahan beban di atas 200 kg. Jadi kalau dari 3 standar itu belum terpenuhi, kemungkinan ketika itu aspal digunakan, campuran ini digunakan, kemungkinan akan terjadi bleeding atau berpisah antar campurannya. Iya, berpisah antar campurannya ini karena diberikan beban. Akan tetapi secara stabilitas dia mampu untuk menahan beban. Itu yang kita dapatkan dari hasil penelitian tersebut. Untuk secara keilmuan teknik sipil sendiri, Bu, ya, temuan ini penting secara keilmuan, apakah temuan ini penting? Ya, sangat penting karena biasanya kalau normal, ya, kalau campuran aspal normal antara ketiga variabel tersebut, FMI kemudian dengan stabilitas itu berbarengan, gitu. Maksudnya kalau dia sedikit sekali rongganya, otomatis stabilitasnya itu bagus. Nah, ketika kita mencoba ini, kenapa kok 3 variabel ini tidak terpenuhi, akan tetapi stabilitasnya itu bagus. Nah, maka di sini mungkin nanti akan ada percobaan selanjutnya, ya, untuk penelitian selanjutnya. Fillernya ini partikelnya lebih kecil lagi, kemudian serat kainnya bisa dipotong lebih halus lagi sehingga bisa mengisi rongga-rongga yang memang sangat besar, ya, itu. Jadi buat teman-teman teknik sipil yang mungkin masih baru, sudah ada lulusannya, Ibu? Belum ya? Belum, ya, ini mungkin bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan, Ibu, ya? Ya, betul. Kalau kemarin itu saya sama teknik mesin itu kan banyak membicarakan tentang serat sansevieria itu, dan mahasiswa-mahasiswanya juga banyak yang kemudian tertarik untuk penelitian lanjutan, gitu. Jadi mungkin buat teman-teman teknik sipil yang sudah 4 tahun, Bu, ya? Ya, ini semoga penelitiannya bisa semakin baik. Jadi dari Ibu Ati memulai dengan tren pakaian bekas untuk aspal ini bisa digunakan untuk penelitian lanjutan. Ya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya untuk SDGs, Bu, Development Goals itu dari SDGs itu yang mana yang penelitian ini bisa membantu, Bu? Ya. Jadi kalau di SDGs itu kita di SDGs nomor 9, yaitu inovasi, kemudian kebutuhan infrastruktur juga. Kemudian ada SDGs juga tentang lingkungan hidup atau sustainable city, ya. Jadi di 2 SDGs itulah kita banyak mengisi, ya. Jadi diharapkan dari penelitian kita ini timbul inovasi-inovasi lagi untuk perkembangan infrastruktur yang selanjutnya. Kemudian kalau mungkin bisa saya tambahkan di 2025 ini kebetulan juga dapat hibah internal juga. Jadi untuk paving, tapi pavingnya itu berbahan dasar tinja manusia. Jadi lumpur tinja manusia. Jadi itu perkembangan infrastruktur yang kebutuhan infrastruktur yang memang lagi kita giatkan untuk di Prodi Teknik Sipil, begitu. Baik, jadi untuk selanjutnya mungkin ada riset seperti itu, Ibu, ya. Terima kasih. Ya, mungkin tinja manusia atau tinja kotoran hewan, mungkin kalau nggak dimanfaatkan mungkin akan hanya menjadi bau, menjadi kotoran. Ya, mungkin ini nanti akan menjadi penelitian yang selanjutan yang akan menarik. Baik, terima kasih, Bu, waktunya. Kita akhiri podcast kita. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like YouTube Library Umsida.
Nanti di sini akan ada podcast selanjutan, ada podcast biru, ada podcast juga tentang OLC, Online Library Course, yang semoga sangat bermanfaat, semoga bermanfaat bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah. Demikian kita undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.